10 tahun setelah tsunami 2004, 26 Desember 2004, bukan hanya menjadi tanggal bersejarah bagi Indonesia, tapi seluruh dunia. Semua orang belajar dari fenomena alam tsunami yang menyebabkan kematian, kerusakan dan kerugian di bumi seram di Mekah, Aceh. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat hampir 200.000 orang kehilangan nyawa, 800 fasilitas kesehatan hancur, kehidupan di wilayah tepi laut tersapu bersih. Bencana maha besar tersebut menjadi titik balik bagi dunia, menyadarkan kita betapa pentingnya kesiapsiagaan untuk dapat melakukan upaya tanggap terhadap bencana sejenis, dimanapun, kapanpun. Disampaikan Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara, Dr. Poonam Hetrapal Singh, upaya terpadu telah dilakukan sejak itu. Kantor Regional WHO untuk kawasan Asia Tenggara SARO bersama perwakilan WHO di negara-negara yang terkena tsunami, bekerja sama untuk mengembangkan kesiapsiagaan untuk keadaan gawat darurat dan kapasitas upaya tanggap bagi bencana serupa. Sejumlah dokumen untuk kesiapsiagaan dan upaya tanggap kedaruratan Emergency Preparedness and Response telah disusun oleh SARO, mencakup standar, indikator, daftar periksa untuk menilai ketersediaan dukungan hukum, perencanaan, keuangan, koordinasi mekanisme, kapasitas masyarakat serta peringatan dini, katanya dalam keterangan pers yang diterima liputan6.com, Selasa tanggal 23/12/2014. Selain itu, WHO juga membentuk DENI Kedaruratan Kesehatan atau Southeast Asia Regional Health Emergency Fund (SARHEF) bagi pendanaan kedaruratan yang kerap tak dapat diperkirakan. Dokumen-dokumen WHO benchmarks telah digunakan negara-negara anggota untuk pengembangan kapasitas dan asesmen bagi pengelolaan risiko pada sektor kesehatan di Indonesia. Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka dan Maladewa terus meningkatkan kemampuan sistem yang telah dibangun dengan pengetahuan dan perangkat yang dikembangkan berdasar pelajaran yang diambil dari tsunami. Bahkan negara-negara yang tak terkena tsunami dapat memanfaatkan pelajaran tersebut. WHO Benchmarks dan SARHEF, yang dibentuk setelah tsunami tahun 2014, telah dimanfaatkan pada bencana-bencana di tahun-tahun berikutnya. Sebagai hasilnya, kesiapsiagaan dan kemampuan upaya tanggap telah banyak meningkat, sebagaimana tampak pada gempa bumi besar di Sumatera, Indonesia tanggal 11 April 2012. Evakuasi yang segera, peringatan dini di seluruh kawasan Asia Tenggara disertai gerakan pemerintah dan masyarakat dapat menekan kerusakan dan terutama, kematian. Menimbang kesiapsiagaan merupakan kunci untuk menekan dampak bencana, diperlukan pengukuran kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko berbagai bencana. Penting untuk terus-menerus mengukur kemampuan secara objektif, sembari terus mengidentifikasi dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada, agar dapat melakukan upaya tanggap dengan lebih baik. Upaya dan investasi kita dalam perencanaan dan berespon terhadap kedaruratan harus terus berlanjut. Kemampuan mengelola risiko harus mumpuni di setiap tingkatan masyarakat, di seluruh sektor, karena bersamaan dengan meningkatnya kapasitas, meningkat pula risiko kita. Kita harus tetap berinvestasi dan memperkuat kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menyelamatkan nyawa. 10 tahun setelah tsunami 2004, 26 Desember